Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang tapai. Tapai singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasikan. Makanan tradisional itu populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat dan Banten, tape singkong dikenal dengan nama peyem. Pembuatan tape melibatkan undi singkong sebagai substrat dari rantai tapai yang dibalurkan pada undi yang telah dikupas kulitnya. Pada dasarnya, tapai adalah makanan matang setelah melalui proses rebus dan kukus. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tapai biasa yang basah dan lunak, dan tapai kering yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Tapai kering populer di daerah Periangan Utara, Purwakarta, dan Subang, dan dikenal sebagai buah tangan khas dari daerah ini. Tapai bukan hanya populer di Indonesia dan di Malaysia, malah di beberapa negara Asia yang lain. Tapai dikenal sebagai basi binubran di Filipina, cao di Kamboja, dan saomak di Thailand. Adapun tapai diiktiraf sebagai salah satu makanan unik kaum Melayu. Tapai amat sesuai dijadikan makanan pencuci mulut. Alat dan bahan membuat tape singkong: 1 garpu, 2 sendok, 3 pisau, 4 piring, 5 penyaring, 6 panci kukus, 7 kompor, 8 kain lap, 9 baskom. Dan bahannya: 1. 2 kilo singkong segar, 2 keping ragi tape, 3 beberapa lembar daun pisang, 4 air. Cara membuat tape singkong: yang pertama, kupas singkong dan kerik bagian luarnya. Yang kedua, potong sesuai selera lalu cuci sampai bersih. Yang ketiga, rebus singkong sampai seperempat matang. Kematangan ini bisa dilihat ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu atau lidi. Lalu angkat singkong yang telah seperempat matang, lalu dinginkan. Lalu biarkan singkong benar-benar dingin. Anda bisa mendiamkannya selama 10 jam. Siapkan wadah plastik dengan tutup. Lapisi wadah plastik dengan daun pisang. Lalu hancurkan 2 keping ragi tape sampai benar-benar halus. Tata singkong di dalam wadah yang telah dilapisi dengan daun pisang. Taburi dengan ragi yang telah dihaluskan. Lalu tape singkong yang telah diberi ragi dengan daun pisang. Tutup kembali dengan tutup wadah. Singkong harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Simpan wadah di tempat kering, gelap, di suhu ruang. Diamkan selama kurang lebih 2-3 hari. Salah satu jenis olahan dari tape. Camilan khas ala pedesaan ini sangat mudah dibuat. Cocok dinikmati bersama secangkir kopi hangat di sore hari. Bahan-bahan: 250 gram tape singkong, 100 gram tepung terigu, secukupnya gula pasir, secukupnya air, secukupnya garam atau sedikit saja, secukupnya minyak goreng. Cara membuatnya: langkah pertama, bersihkan tape, buang serat-seratnya, lalu bentuk menjadi bulat-bulat dan sisihkan. Langkah kedua, campurkan terigu, gula pasir, garam, dan air sampai menjadi adonan yang lumer. Langkah ketiga, masukkan bulatan tape ke dalam adonan terigu sampai seluruh bagian tape terselimuti oleh adonan. Langkah keempat, panaskan minyak, lalu goreng adonan tape sampai matang dan berwarna keemasan. Langkah kelima, angkat dan ronda loya alias tape goreng sudah siap untuk disantap. 5 manfaat dan khasiat tape singkong untuk kesehatan. 1. Manfaat tape singkong sangat baik untuk menghangatkan tubuh saat cuaca sedang dingin. Makanan ringan tersebut menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi. 2. Memberikan energi. Manfaat tape singkong
3. Manfaat fungsi seksual. Di beberapa daerah di Indonesia, tape singkong juga dikonsumsi sebagai makanan super untuk meningkatkan fungsi gairah seksual. Makanan olahan singkong ini mungkin bisa bekerja jauh lebih efektif dari obat kimia. 4. Mengobati jerawat. Tape singkong bisa menjadi makanan yang efektif untuk menyembuhkan jerawat. 9. Ini bisa membantu tubuh untuk menganalisir racun yang menumpuk di pori-pori yang tersumbat oleh racun dan kotoran akan menyembuhkan jerawat. Sumber probiotik. Manfaat tape singkong yang juga tidak kalah penting adalah sebagai sumber probiotik. Proses fermentasi yang melibatkan berbagai mikroorganisme ternyata merupakan proses yang sangat baik untuk menghasilkan sari probiotik.